Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Gema Parasti Mindara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kontrak kuliah untuk mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Saya izin share, ya. Oke, nah di kontrak mata kuliah ini, saya akan memaparkan beberapa hal yang terkait tentang perjalanan dari mata kuliah ini. Ya, yang pertama ya, dari isi dari slide ini ada silabus mata kuliah, ada juga terkait materi, ada juga terkait tugas dan penilaian serta peraturan pada saat melaksanakan mata kuliah ini. Nah, pertama kita akan membahas tentang silabus. Ya, jadi mata kuliah ini ya kalian bisa lihat di sini, boleh saya bacakan ya. Jadi mata kuliah ini akan mempelajari tentang fundamental dan konsep sistem informasi, alur dasar pengembangan sistem informasi, pendekatan solusi bisnis, pemodelan pembuatan perangkat lunak yaitu mulai dari komunikasi untuk pembuatan sistem informasi, proses analisis untuk menentukan kebutuhan fungsional, kebutuhan non fungsional, penentuan aktor yang terlibat, penentuan pembuatan database, lalu selanjutnya kalian juga akan melakukan desain kebutuhan fungsional dengan pendekatan tradisional maupun dengan pendekatan objek oriented, lalu juga mendesain antarmuka perangkat lunak, sehingga didapatkan hasil dari pembelajaran ini berupa pembuatan sebuah prototipe suatu sistem informasi. Wah, menarik ya, dari deskripsi mata kuliah ini kalian sudah tahu seberapa kompleksitas dari sistem informasi, analisis dan perancangan sistem informasi ini, ya. Tapi don't worry ya, nanti kita akan buat gitu mata kuliah ini semenarik mungkin ya untuk kalian ya. Nah, selanjutnya untuk silabusnya gitu ya, ada beberapa hal yang akan mencakup mata kuliah ini ya. Nanti dari beberapa hal ini dari mulai konsep dan fundamental sistem informasi, lalu ruang lingkupnya bagaimana, perangkat keras perangkat lunaknya, jaringannya bagaimana gitu ya, manajemen basis datanya, lalu jenis-jenis sistem informasi, ada sistem informasi dan pemakaian akhirnya, ada sistem informasi bisnis dan seterusnya. Lalu perancangan sistem informasinya, kita juga melakukan analisis sistem yang akan dirancang, perancangan dan perencanaan penerapan perubahan teknologi informasi, lalu yang terakhir adalah perancangan sistem informasi terkait arsitektur informasi, proses implementasi dari sistem informasi. Nah, hal-hal ini dari silabus ini memang yang akan kita pelajari gitu ya. Tapi jangan khawatir gitu ya, memang mata kuliah ini akan dikemas menarik mungkin sehingga kalian akan diharapkan kalian mudah memahaminya gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi gitu ya, tadi silabusnya, jadi cakupannya seperti itu. Nah, materi yang akan diberikan ini akan dibagi menjadi dua buah perlakuan gitu ya, dari sisi kuliah ya, dan sisinya materi ini diberikan dalam bentuk praktikum. Nah, untuk kuliah ini bentuknya dikerjakan secara individu, lalu nanti akan diberikan slide teori gitu ya, dan akan ada pemberian kuis. Nah, di mana kuliah memang difokuskan kalian dilakukan secara individu. Nah, untuk praktikum ini dikerjakan tidak individu, tapi dikerjakan secara kelompok, secara teamwork, ya. Lalu di dalam praktikum ini juga akan diberikan tutorial ya terkait perancangan sistem, pengidentifikasian, dan tutorial-tutorial yang lainnya. Lalu yang terakhir adalah pembuatan desain mockup sistem. Nah, baik kuliah maupun praktikum gitu ya akan dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan ya, di mana ada 1 kali pertemuan UTS dan 1 kali pertemuan UAS. Dan nah, untuk materi kuliah ini adalah ringkasan ya dari kuliah. Dari sisi kuliah itu kalian akan pelajari apa saja sih materinya ini ya. Jadi ini ada 14 kali pertemuan ya yang nantinya akan kita pelajari bersama-sama dari sisi kuliah. Dan ini materi terkait praktikum
ya, dari mulai pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-14, di mana setelah pertemuan ke-7 dan setelah pertemuan ke-14 masing-masing diadakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, terkait tugas dan penilaian, kita ada tata caranya nih ya. Nah, untuk penilaian gitu ya, untuk analisis dan perancangan sistem informasi ini 40% akan 40% kita ambil nilai dari kuliah ya. Di mana UTS kita mengambil 15%, UAS kita ambil 15% dan kuis kita ambil 10%. Lalu aktivitas praktikum gitu ya akan diambil aktivitas partisipatif itu sebanyak 10%, hasil proyek 40% dan tugasnya 10%. Nah, patut kita perhatikan di sini gitu ya. Pada saat kita memulai praktikum, ternyata ada aktivitas partisipatif sebanyak 10%. Yang mana artinya kalian juga akan dinilai bagaimana kalian bekerja sama secara tim gitu ya. Jadi tidak ada nanti diharapkan gitu ya kalian akan seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini akan selalu bekerja sama dan bersinergi gitu ya antar satu tim antar satu teman dengan teman yang lain dalam satu timnya sehingga aktivitas partisipatif ini walaupun dia bentuknya 10% tapi memang akan mempengaruhi dari keseluruhan penilaian teman kalian terhadap kalian selama 1 semester ini ya. Jadi apakah kalian termasuk orang yang memang mudah diajak kerjasama ataupun tidak gitu ya. Saya harapkan dengan nilai aktivitas ini gitu ya, ini akan menjadi nilai objektif terkait penilaian kelompok ya. Kalau kuliah, karena tadi sudah dijelaskan bahwa kuliah ini sifatnya individu, saya harapkan kalian mengerjakan UTS, UAS, dan kuis ini dikerjakan secara utuh, gitu ya. Artinya tidak ada yang terlewat sehingga penilaian akhirnya nilai 100%-nya akan kalian dapatkan. Oke, memang paling besar ini hasil proyek sebanyak 40% nih. Nah, artinya 40% ini enggak dari akhir aja gitu proyeknya, enggak ya, tapi jadi dari rangkaian pembelajaran gitu ya, mentoring dan tutorial yang akan kalian hadapi setiap minggunya gitu ya. Nah, tugas ini juga ada 10%. Oke, dari si penilaian semoga ini menjadi transparansi dari kami gitu ya terkait penilaian nanti akhir dari mata kuliah ini. Nah, selanjutnya nih terkait aturan gitu ya, karena di IPB ini memang kita inginnya gitu ya, harapannya mahasiswa sekolah vokasi ini adalah mahasiswa yang disiplin, sehingga peraturan ini akan kami berlakukan juga di mata kuliah ini. Jadi terkait tata tertib, ini berlaku tata tertib yang ada di sekolah vokasi, baik yang bersifat offline maupun bersifat online. Contohnya apa? Pada saat offline nih misalnya nih, ataupun online ini juga sama. Pada saat kuliah sinkronus, artinya kita tetap muka langsung, baik di dalam lab maupun misalnya nanti dengan menggunakan media conference seperti Zoom misalnya ya. Nah, kalian tidak boleh terlambat gitu ya pada saat nanti praktikum. Kalaupun terlambat, ya nanti kalian harus minta izin dulu gitu ya, kabari dosen atau kakak asistennya gitu ya kenapa terlambatnya, dan itu dilakukan sebelum perkuliahan atau praktikum dimulai. Nah, selanjutnya juga berikutnya kalian juga menggunakan pakaian resmi gitu ya. Jadi pada saat kalau Zoom nggak kelihatan nih kalian menggunakan apa, tapi biasakan gitu pada saat kita akan mulai praktikum, baik sinkronus maupun asinkronus, tetap menggunakan pakaian resmi. Nah, alternatif selanjutnya, contohnya yang lain adalah misalnya makan dan minum. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan pada saat offline gitu ya. Nah,
pada saat online pun sama seperti itu. Jadi diharapkan gitu ya pada saat perkuliahan dimulai kalian tidak memegang, misalnya mohon maaf gitu ya, ada piring sambil makan gitu ya. Nah, tidak seperti itu gitu ya. Pun misalnya kalau ada air putih di sebelah kalian, mungkin kalian di tengah-tengah juga haus, ya silakan kalau air putih, tapi diharapkan tidak makan dan minum dulu gitu ya selama praktikum atau kuliah dilaksanakan. Dan peraturan selanjutnya adalah terkait penampilan gitu ya. Rambut laki-laki gitu ya diharapkan tidak gondrong, rapi gitu ya, sesuai dengan apa yang selalu disosialisasikan gitu ya. Terus dari sisi apa lagi ya? Ya banyak ya. Kalian juga kalau misalnya memang informasi di sini kurang, boleh juga lihat di IG Sekolah Vokasi IPB atau misalnya IG-nya Komdik gitu ya, Komdik SVI IPB. Silakan lihat di situ terkait peraturan-peraturan apa saja yang harus kalian lakukan pada saat kalian sifatnya offline maupun sifatnya online. Nah, pada saat online gitu ya, saya harapkan juga tadi ya kita menggunakan pakaian yang rapi gitu, formal gitu ya, tidak menggunakan kaos apalagi daster gitu ya, kamera kita nyalakan dan mic-nya dimatikan kecuali pada saat diskusi dan pada saat tanya jawab. Nah, untuk terkait praktikum memang ada pengumpulan tugas praktikum. Nah, pengumpulan tugas praktikum ini maksimum H+1 gitu dari hari praktikum ya, misalnya kalau praktikum hari Senin gitu ya, berarti pengumpulannya ternyata hari Senin tidak terpenuhi nih, berarti kalian boleh mengumpulkan besok hari, tapi tidak besok-besoknya lagi gitu ya, karena besoknya pun akan tetap dikurangi 10 poin dari nilai yang kalian harusnya dapatkan untuk tugas tersebut. Nah, untuk mencontek dan kerjasama pada saat kuis dan ujian akan diberikan nilai nol. Nah, ini peraturan yang sudah berlaku di sekolah vokasi dari dulu gitu ya. Jadi kami harapkan, karena saya yakin kalian juga anak-anak yang jujur gitu ya, kalian akan mengerjakan ujian dan kuis dan ujian dengan kemampuan diri sendiri gitu ya. Walaupun misalnya nilai itu memang berpengaruh, tapi kejujuran itu memang etika nomor 1 di sekolah vokasi gitu ya. Kalau misalnya kalian nilainya bagus, itu juga akan membawa kalian menjadi orang yang bangga gitu ya terhadap kemampuan kalian, dan juga kalian juga akan mendapatkan nilainya itu lebih berkah lagi gitu ya. Kayak ini terkait peraturan ya. Nah, selanjutnya, oke, nah selesai ini saja gitu ya terkait kontrak kuliah dan kontrak praktikum untuk mata kuliah sistem analisis dan perancangan sistem informasi. Ya, semoga mata kuliah ini akan membawa semangat buat kalian gitu ya, karena yang akan kita pelajari adalah hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang akan membawa kalian menjadi seseorang yang akan handal gitu, handal sebagai seorang sistem analis. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.